Bayangkan, minuman yang kamu minum setiap hari ternyata lahir dari rasa sakit dan mimpi seorang pria abad ke-19, namanya John Steve Pemberton. Tahun 1831, ia lahir di sebuah kota kecil di Georgia, Amerika Serikat. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi seorang apoteker orang yang membuat ramuan untuk menyembuhkan orang lain. Namun hidupnya berubah total ketika Perang Saudara Amerika meletus. Ia ikut bertempur, dan sebuah luka parah membuatnya kecanduan morfin, obat penghilang rasa sakit yang mematikan. Bagaimana seorang pecandu morfin bisa menjadi pencipta minuman paling terkenal di dunia? Misteri itu baru terungkap ketika kita melihat kisahnya lebih dalam. Setelah perang, Pemberton kembali ke laboratoriumnya. Ia tidak ingin hidupnya hancur oleh morfin. Ia mulai meracik berbagai ramuan herbal untuk mengatasi kecanduannya. Malam demi malam, ia mencampur ekstrak tanaman, daun kola, dan sirup manis. Kadang gagal, kadang hampir meledakkan laboratorium kecilnya. Orang-orang menertawakannya. Untuk apa kau membuang waktu dengan ramuan aneh itu? Tapi Pemberton menjawab pelan. Aku mencari sesuatu yang bisa menyembuhkan, bukan hanya tubuhku, tapi juga orang lain. Suatu hari di musim semi 1886, Pemberton berhasil meracik sirup coklat pekat dengan rasa unik. Ia mencampurnya dengan air berkarbonasi. Saat pertama kali menyesapnya, matanya berbinar. Ini dia, gumamnya. Ramuan itu awalnya disebut Pemberton's French Wine Coca sebuah tonik kesehatan. Namun setelah larangan alkohol muncul di kotanya, ia mengubah formula. Lahirlah sebuah nama baru, Coca-Cola. Sampai hari ini, resep asli Coca-Cola tetap menjadi rahasia yang dijaga ketat. Ada yang mengatakan hanya 2 orang yang tahu persis formula lengkapnya. Inilah daya tarik yang membuat Coca-Cola menjadi legenda. Bukan hanya rasanya, tapi juga misteri di balik tetesannya. Dan semuanya bermula dari seorang apoteker yang mencoba melawan kecanduan. Pemberton menjual sebagian haknya kepada Asa Candler, seorang pebisnis brilian. Dari laboratorium kecil di Atlanta, Coca-Cola menyebar ke seluruh Amerika, lalu ke seluruh dunia. Dari kafe kecil hingga stadion besar, dari perang hingga pesta, Coca-Cola menjadi simbol kebersamaan dan kebahagiaan. Ironisnya, Pemberton sendiri tidak pernah merasakan kejayaan Coca-Cola. Ia meninggal pada tahun 1888, masih berjuang melawan rasa sakitnya. Namun warisan yang ia tinggalkan jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Sebuah botol sederhana yang lahir dari perjuangan seorang manusia mencari harapan. Kisah Pemberton mengajarkan kita bahwa dari rasa sakit bisa lahir sesuatu yang menyembuhkan jutaan orang. Mungkin kamu juga sedang melalui masa sulit. Mungkin kamu punya ide kecil yang belum kamu coba. Ingatlah, kadang hal terbesar dalam hidup lahir dari tempat yang paling gelap. Setiap kali kamu membuka botol Coca-Cola, ingatlah bahwa di baliknya ada sebuah cerita tentang seorang pria yang tidak menyerah, tentang sebuah formula yang dirahasiakan lebih dari 100 tahun. Mungkin inspirasi besar berikutnya sedang menunggumu menemukan formula versimu sendiri. John Pemberton tidak pernah tahu minumannya akan menjadi legenda. Tapi ia percaya, sebuah ide kecil bisa mengubah segalanya. Sekarang, giliranmu. Apa ide kecilmu hari ini? Tulislah, wujudkan, karena dunia ini sedang menunggu karya terbesarmu. Afti. Subscribe dan nyalakan loncengnya ya untuk lebih banyak kisah inspirasi seperti ini.